Saudara-saudari sekalian, untuk penyambutan Bapak Uskup cukup umat yang sudah berada di luar. Jadi pengumumannya terdablik ya dengan yang ada di luar, yang pegang mikrofon di luar ya. Jadi yang di dalam tetap saja sudah menunggu di dalam. Kemudian ada informasi bagi Bapak Ibu umat sekalian yang parkir mobil di lingkungan gereja, baik di depan ataupun di belakang, mohon untuk memindahkan mobilnya ke terminal. Di terminal sudah ada. Ini Bapak Monsinyur sudah keluar. Ini dari mana Bang? Tanjung. Ya, acara penyambutan tamu agung Bapak Uskup Palangkaraya dilakukan dengan menggunakan adat Dayak Maanyar. Umat Muslim Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka perayaan syukur ulang tahun emas Paroki Santo Kajutan Paulus Kecamatan Ujung Tengah Kabupaten Ujung Timur. Dalam hal ini kami sedikit sajikan acara ritual adat sebagai ungkapan rasa syukur kami, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami atas kedatangan. Ya, sudah dilanjutkan dengan pengulungan bunga pada tamu Bapak Uskup.
ucapan selamat datang. Belum ada kodenya mereka tuh. Siapan Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Mariadi Sutisna Asmaka akan memasuki dalam gedung gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Ampah. Bruder dan Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Ampah, Keuskupan Palangkaraya. Kita berkumpul untuk memenuhi undangan Allah merayakan syukur 50 tahun Paroki Santo Petrus dan Paulus dalam perjamuan Ekaristi yang diselenggarakan bagi kita umatnya. Dengan tema bersyukur, beraksi, dan bersaksi demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menanggapi panggilan kasih Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi syukur 50 tahun paroki ini. Sampah.
Wan siap. Nah, RTPE, ATP. Dan dalam kebahagiaan karena merayakan pesta emas 50 tahun berdirinya Paroki Santo Petrus dan Paulus Ampak ini, kita bersama-sama mendapatkan pencerahan dari bacaan-bacaan kitab suci. Seingat saya, ini yang ketiga merayakan pesta emas di sepanjang Sungai Barito. Yang pertama di Muara Tewet sekian tahun yang lalu, kemudian di Buntok, dan kemudian di Ampak ini. Di luar jalur Barito itu yang juga sudah merayakan pesta emas adalah Pangkalan Bun dan Katedral. Saya merasa sangat bersyukur juga atas perkembangan gereja yang sampai sekarang ini menjadi 28 paroki, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan bertambah 4 lagi pemekaran, menunjukkan bagaimana iman juga bisa berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Saya juga mengapresiasi perayaan 50 tahun ini didahului dengan berbagai macam perayaan dengan kegiatan-kegiatan. Antara lain salah satunya adalah merenungkan spiritualitas Santo Petrus dan Paulus, itu yang secara rohani pastilah diperlukan untuk seluruh umat. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga penanaman pohon durian Nusantara yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan dan mengikuti apa yang menjadi anjuran dari Bapak Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Oleh karena itu, kita kembali pada pagi hari ini mendapatkan pencerahan dari bacaan-bacaan yang kita dengar untuk lebih memperdalam lagi bagi seluruh umat. Yang pertama, ketika kita mendengar bacaan yang pertama, kita mendapatkan gambaran bagaimana Rasul Santo Petrus itu mendapat dukungan dari Allah sendiri ketika harus menjalankan tugasnya. Ketika
kabar tentang kebangkitan Kristus dan watak Injil disampaikan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, banyak yang menolak, bahkan mengejar-ngejar, dan akhirnya membunuh. Dan tidak ketinggalan Raja Herodes sendiri tadi dikatakan membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dan seterusnya. Dan itu menyenangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, sehingga menjadi incaran berikutnya adalah membunuh Petrus dengan cara dimasukkan ke dalam penjara, dan rencananya juga akan dibunuh. Namun ternyata malaikat Allah datang dan menepuk Petrus untuk membangunkan dan mengatakan, bangunlah segera. Dan tiba-tiba rantai yang melekat pada tangan dan kaki Petrus itu bisa putus, dan kemudian mereka lepas dari penjara, kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Ini adalah merupakan karya agung Allah yang tidak bisa dihalangi oleh manusia dengan cara apapun, bahkan oleh seorang raja. Pewartaan Injil, pewartaan kabar sukacita keselamatan berjalan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Mukjizat pembebasan dari penjara inilah menjadi titik tolak bagi kita juga. Dalam keadaan apapun kita bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Sehingga dalam bacaan kedua kita juga mendengar bagaimana setiap orang diajak untuk melaksanakan tugas, mempersembahkan diri bahkan sampai akhir hidup agar mendapat karunia mahkota dari Allah sendiri untuk sampai pada kehidupannya kekal. Dan sama seperti Petrus, tidak semua orang beriman akan mendapatkan pendampingan dan penyelamatan yang dijanjikan oleh Allah itu. Dengan cara itulah karya Allah makin tersebar sampai ke ujung dunia, karena makin lama makin banyak orang yang mau mengikuti dan beriman pada Kristus. Salah satunya adalah Santo Paulus. Ini juga merupakan mukjizat yang luar biasa. Santo Paulus sebagai murid Gamaliel justru sangat fanatik untuk menentang Yesus dan para murid-muridnya, dan bahkan membunuh untuk menakut-nakuti dan sekaligus membasmi murid-murid Yesus itu, termasuk diantaranya Stefanus. Saya yakin kalau itu memang bukan karya dan kehendak dari Allah, semuanya sudah selesai pada waktu itu. Namun ternyata makin lama makin berkembang. Dan kita mendengar tadi bagaimana Santo Petrus ini ketika dipanggil, dia adalah seorang nelayan yang ada di Danau Genesaret. Dan ketika itu juga dia dipanggil untuk diangkat martabatnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya yakin bagaimana Santo Petrus ini berjuang untuk bisa tetap beriman pada Kristus itu tidak mudah. Salah satunya adalah ketika di depan mahkamah agama Yesus sedang diadili, Santo Petrus berada di kerumunan orang yang sedang menghangatkan diri. Tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita dan mengatakan, bukankah kamu juga murid orang itu? Kamu mengenal juga orang yang sedang diadili, yaitu Yesus. Apa jawab Petrus? Tidak, saya tidak mengenal. Tantangan ketika Petrus sedang Yesus sedang diadili dan dia mau menghindar supaya tidak ikut diadili, itu jelas tidak itu. Dan sesudah Petrus menyangkal Yesus itu, terdengarlah pokok ayam jantan sampai 3 kali. Seperti sudah diprediksi, dinubuatkan, itu terjadi.
Petrus sangat menyesal, berani untuk mengingkari iman akan Yesus Kristus ini, berani untuk menolak dan menyangkalnya di depan orang. Dan saya yakin itu juga bisa terjadi pada kita masing-masing. Pada waktu saya mendampingi ziarah ke Yerusalem, ternyata tidak jauh dari tempat pengadilan Kos itu ada gereja yang disebut gereja Gali Kantu, gereja ayam berkokok. Dengan sangat berdebar-debar dan sangat persis, pemandu yang menjelaskan semua itu mengatakan inilah yang menjadi tanda bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus, dan ketika itu ada ayam berkokok dari kandang, sekarang ini jadi gereja ya, itu di kandang ayam ada ayam jantan. Dan diceritakan bagaimana Petrus menyesali peristiwa itu karena mengkhianati Yesus. Ceritanya sampai di situ, tiba-tiba ada seorang peserta yang tanya, kalau Petrus itu menyangkal Yesus kemudian menyesal, bagaimana nasib ayam jantan yang berkokok tadi? Pernah berpikir di ilmu teologi dan kitab suci juga belum pernah disimpulkan. Saya agak bingung, tetapi yang namanya mantan dosen kan nggak berani begitu saja bilang nggak tahu ya. Saya coba terangkan begini, memang yang dipentingkan adalah penyesalan Santo Petrus karena mengingkari Yesus, menolak Yesus. Sedangkan ayam jantan itu hanya untuk menandai dan mengingatkan bahwa Petrus betul-betul berkhianat. Terus terang, saya tidak mengikuti perkembangan ayam jantan, tetapi dan tidak ditulis juga dalam ini ya, jelas. Tapi saya yakin kalau itu terjadi di Jawa, ayam jantan ini sudah menjadi ayam geprek. Aduh. Saya yakin itu. Tetapi kan itu terjadi di tanah suci, dimasak apa, diolah apa, terus terang saya tidak tahu. Dan sekali lagi karena tidak ada dalam kitab suci, dan itu saja yang ternyata paling diingat oleh peserta ziarah ini bukan Petrusnya yang menyesal, tetapi ayam jantannya yang menjadi ayam geprek yang diingat sampai sekarang. Dalam hati saya gagal ini menjelaskan peristiwa ini. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana perjalanan iman itu menghadapi tantangan sekian kali. Bagaimana ketika Petrus sudah sampai di Roma, itu juga masih menghadapi tantangan karena takut dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi. Dan hukuman yang diterapkan oleh orang-orang Kristen waktu itu di Roma tidak memang diatur dengan binatang-binatang buas yang ada di Kolose. Jadi binatang itu ya kandangkan di bawah Kolosium, kemudian satu persatu orang Kristen yang ditangkap diadu dengan binatang. Dan ada film yang sangat bagus berjudul Quo Vadis Petrus, kemana engkau Petrus? Ceritanya ketika orang-orang Kristen pada ketakutan berada di bawah dua bawah tanah kata bumi, Petrus kemudian berpikir, kalau nanti saya ditangkap, diadu dengan binatang yang bebas, kukunya tajam-tajam, saya tidak berani menghadapi. Dicakar kucing saja tidak berani, apalagi singa dan macan. Akhirnya dia menyimpan akal. Ketika pagi-pagi masih agak gelap subuh itu, dia merencanakan untuk meninggalkan kota Roma, berjalan melalui via ke arah utara, ke arah Milano. Nah, dalam perjalanan mau melarikan diri itulah dia mendengar suara Quo Vadis Petrus. Itu judul buku yang ditulis itu. Quo Vadis Petrus, kemana engkau pergi Petrus? Dia diam, tidak berani menjawab.
Sesudah pertanyaan ketiga, dia mendengar bahwa suara ini suara Yesus yang dia kenal ketika masih di tanah suci. Akhirnya dia berani menjawab, saya akan meninggalkan kota Roma menuju Milano karena ada pengejaran yang sangat kejam. Kemudian Bagi Petrus yang bertanya, Panis Domini, kemana engkau akan pergi, Tuhan, atau Tuhan? Akhirnya Yesus menjawab, kalau kamu pergi ke utara ke Milano, saya akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Jadi itu jawaban yang sangat menantang Petrus. Jadi Yesus itu mau menggantikan Petrus yang sudah dipilih menjadi rasul karena tidak mau menghadapi penderitaan, percobaan dan seterusnya, mau mengatakan disalib untuk kedua kali. Karena itulah terjadi pertobatan Petrus atas pengkhianatan yang sudah pernah dilakukan di depan mahkamah agama dan sekarang sudah sampai di Roma. Akhirnya dia kembali masuk ke dalam kabur bawah tanah. Teman-temannya yang satu lingkungan itu tanya, kamu dari mana? Ya tentu saja Petrus sudah mau mengaku macam-macam, ya mengatakan saya ke belakang saja tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pengejaran semakin menjadi-jadi dan termasuk Petrus ditangkap dan kemudian disalib, tetapi dia minta disalib secara terbalik supaya tidak menyamai Yesus, yaitu kaki di atas, tangan itu ada di bawah, dan letaknya itu ada di bawah Basilika Santo Petrus di Roma. Sekarang ada makam di sana. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ziarah ke Tanah Suci maupun ke Roma, silakan dukung ziarah bersama saya. Gratis, tapi kumpulnya di rumah gitu ya. Ya dari sini ke rumah bayar sendiri. Sana itu airnya saja kalau dari sana. Maksud saya, ada beberapa momen di mana iman seseorang, bahkan iman Petrus itu ditantang luar biasa. Padahal dalam Injil kita mendengar ketika para murid ditanya siapakah aku oleh Yesus, ya, yang satu menjawab Nikola, ada yang menjawab nama-nama nabi itu disebutkan tadi dikatakan, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia dan sebagainya, dan Petrus juga yang menjawab dengan tepat, engkaulah Mesias, yaitu orang apa yang memberi keselamatan, yang menyelamatkan, itu Mesias. Dan atas jawaban oleh karena dibisiki oleh Roh Allah itu, kemudian Yesus menegaskan dengan kata-kata yang sangat jelas, engkaulah Petrus, dan di atas batu karena ini aku akan menjadikan gerejaku. Bahasa lainnya, tu es Petrus et super amphitheatrum edificatur ecclesia mea. Jadi di atas bau Petrus itulah menjadi dasar, menjadi pokok, menjadi pemimpin utama seluruh umat yang percaya kepada Yesus. Tanggung jawab dari Petrus itu luar biasa, yang memang menjadi paus yang pertama. Dari situ kita bisa menggali spiritualitas Santo Petrus yang meskipun lemah, meskipun mendapat cobaan dan 2 kali gagal, tetapi atas karya Allah, karya Roh Kudus, ketika Allah memanggil, Allah menempatkan sebagai batu penjuru, dan karena ini karya Allah berkembang terus. Mungkin lain halnya dengan Santo Paulus, maaf khotbahnya agak panjang karena 2 rasul, masing-masing 15 menit berarti setengah jam. Santo Paulus mendapatkan panggilan cara yang lain karena tidak pernah hidup bersama Yesus.
ketika dalam perjalanan ke Damsyik yang sebelumnya adalah pengejar dan penganiaya para murid Kristus, tiba-tiba dari kudanya jatuh ketika ada sinar yang menyilaukan matanya. Dan ketika jatuh itulah dia tidak bisa apa-apa lagi, harus dituntun, harus dibawa, kemudian dibawa kepada salah satu tokoh murid Yesus, kemudian diberi semacam pengajaran, dan akhirnya berbalik menjadi pengikut Yesus. Nah, ketika sudah menjadi pengikut Yesus, itulah Santo Paulus memiliki daya dan keberanian yang luar biasa untuk mengatakan siapa Yesus itu. Bukan hanya di kalangan orang-orang Yahudi seperti Santo Petrus, tetapi dengan latar belakang yang lebih luas. Dia membawa kabar gembira dan bermisi atau menjadi misionaris yang sangat militan ke seluruh Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa, sampai ke Roma. Itu adalah semangat yang luar biasa dari Santo Paulus. Semangat seorang misionaris yang tidak takut bahaya, diceritakan dalam kisah para rasul misalnya. Sudah sekian kali mau dibunuh, sudah pernah kapalnya mampir tenggelam, bocor, dan dekat mata, bahkan ketika kapalnya sudah bocor, sudah di pantai, jalan kaki di musim dingin sangat dingin, kemudian sampai di daratan di Malta yang sekarang di Malta itu, lalu mau menggunakan ini dengan cara-cara yang diambil dari pohon. Paulus dan Barnabas ketika menyalakan api dipikir ulang, dan semua orang yang menyaksikan itu sebentar lagi mati, karena ular itu terkenal sangat berbisa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Paulus dan Barnabas tidak mati sama sekali, seperti tidak ada apa. Kembali karya roh Allah sendiri yang menyelamatkan mereka. Kalau Petrus itu di penjara mau dibunuh, akhirnya diselamatkan oleh mereka. Paulus itu mau diberi ular dan dipandang sudah mati, tetapi ternyata itu. Jadi karya penyelamatan Allah, karya Allah ini tidak bisa digagalkan oleh manusia. Hanya kita sekarang ini yang mewarisi Santo Petrus dan Paulus ini mencoba menggabungkan spiritualitas apa yang bisa kita pegang teguh. Saya harus menegaskan secara sangat singkat begini. Santo Petrus lebih menekankan iman di kalangan orang-orang Yahudi, dan karena itu kita menyebutnya missio ad intra, ke dalam kalangan sendiri. Sedangkan Santo Paulus mau menyebarkan iman akan Yesus itu ke seluruh dunia, ke ujung bumi, atau dalam istilah yang lain missio ad extra. Nah, karena itulah saya mau menarik garis ketika parodi Ampak ini memiliki pelindung Santo Petrus dan Paulus. Dua missio ad intra dan ad extra ini harus digabungkan, yang membina ke dalam diri supaya bisa semakin kuat, semakin mandiri, semakin kuat terhadap tantangan, tetapi juga harus berani untuk keluar dari wilayahnya. Menjadi semakin banyak umat di sekitar sini yang tertarik bergabung dalam gereja kita. Kalau saya terapkan ini untuk Pastor Pardi dan Tuan Paroki itu kurang lebih begini. Tindak lanjut sesudah merayakan 50 tahun berdirinya Paroki ini, maka harus membuat program yang menyangkut program ad intra, penguatan iman ke dalam, pendewasaan, kemandirian hidup beriman, dan seterusnya. Dan itu bisa ditunjukkan, misalnya orang yang Katolik dan beriman teguh mandiri tidak tergoda lagi oleh yang namanya materi, korupsi, dan lain-lain. Kejujuran menjadi lebih utama dari materi, uang, dan lain-lain.
dan juga tidak mudah untuk digoda untuk hal-hal yang memang bertentangan dengan moral dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan iman dari dalam keluarga, yang menyebabkan panggilan-panggilan untuk menjadi imam biara semakin banyak. Kita tahu bahwa di Puspan Palangkaraya ini kita masih kekurangan banyak sekali imam biarawati. Dari mana kalau bukan dari keluarga itu yang mensupport, mendukung? Karena maaf, imam biara itu kan nggak perlu keluarga ya. Jadi bahan bakunya harus dari keluarga. Ya. Itu untuk mendukung islokat intra, supaya bekal yang diperoleh dalam beriman itu mencukupi dan akhirnya bisa dibawa keluar dan tidak kalah dengan tantangan-tantangan yang muncul. Nah, bagaimana itu Pastor Paroki dan Dewan Paroki membuat program penguatan iman dalam hidup. Yang kedua, tentu saja program pengembangan iman ekstra. Jadi dalam seminar juga sudah ditanyakan beberapa pertanyaan itu. Tapi pada intinya adalah kita ini hidup dalam masyarakat pluralis, ada yang beragama lain. Dan karena itu, hidup bersama dengan orang lain itu di satu pihak mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja ialah umat pengikut Yesus atau umat Katolik itu menghargai apa saja yang baik, apa saja yang mulia, apa saja yang sungguh berguna pada agama, adat, dan budaya lain. Tidak boleh kita sembarangan menghakimi orang lain, itu jelek, bertentangan dari tidak bisa. Enggak. Cobalah dicari mana yang bisa dihargai. Karena dengan menghargai itu, kita mendapat simpati dari umat lain. Itu program yang pertama, pendekatan yang bisa menjadikan kita diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita mengamalkan perintah Yesus, misalnya perintah untuk mengasihi, itu yang sangat sederhana, yang mudah dihafal. Bagaimana dalam masyarakat itu kita lakukan sehingga di dalam masyarakat di mana kita berada, budaya kasih itulah yang menjadi budaya bersama, bukan budaya balas dendam. Kalau itu yang terjadi, kita kembali ke perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu berarti akan dosa. Budaya kasih hanya bisa kita peroleh, kita tunjukkan ke dalam masyarakat. Apa ekstra kalau kita memang mau mengasihi, bahkan perintah yang sangat tidak mudah untuk konsekuen adalah kasihlah musuh-musuh. Itu yang menurut saya harus ditunjukkan, harus dinampakkan dalam kehidupan kita. Kita tidak terseret pada kecenderungan manusiawi, oh dia jelek, yang menurut saya balas. Kita budaya kasih, mengasihi sampai musuh-musuh, mendoakan orang-orang yang kadang-kadang sangat tidak baik kepada kita, justru didoakan supaya berubah. Kalau Pastor Paroki beserta dewannya bisa membuat secara konkret dua program, anak intra dan anak ekstra dari Santo Petrus dan dari Santo Paulus, saya kira paroki ini makin lama menjadi semakin berkembang mengikuti spiritualitas penuntunnya. Yang terakhir saya kira tidak berpanjang lebar karena sudah panjang, hanya sedikit kurang lebar. Misi-misi dari Santo Petrus dan Paulus, gabungan itu akhirnya akan bisa kita lihat kalau dari Pak ini mulai berbondong-bondong calon-calon yang didaftarkan ke seminari misalnya.
mulai berbondong-bondong mereka-mereka yang dimasukkan ke sekolah Katolik. Kalau tidak bisa jadi imam, nanti jadi katekis yang baik, jadi ketua umat, jadi ketua dengan paroki dan seksi-seksinya. Itu sudah suatu hal yang mengembangkan. Dan kalau itu dari keluarga, mulai dari ketika kami sudah ditanamkan, saya yakin akan berkembang ke arah yang jauh lebih baik lagi. Lalu yang kedua, untuk menunjang isu ekstra tadi, bakti-bakti sosial dan macam-macam yang diorganisir oleh paroki dan dewan parokinya itu akan semakin bisa dirasakan baik ketika kita sendiri mengadakan perayaan Natal Paskah, ya kita berbuat baik dan membagi banyak hal yang untuk orang miskin, atau bahkan kesempatan itu ada seperti ini kita juga mendatangi mereka bukan untuk minta daging bagian kita, ya, tapi untuk mengapresiasi dan segala macam itu. Dan yang terakhir saya mengucapkan 3 kata: Provisiat Rescat et Gloria. Selamat provisiat itu, rescat berkembanglah dalam iman, dalam arti art intra dan art extra, dan akhirnya gloria, berkembang dan berbunga, bertumbuh subur, sehingga semakin kelihatan hasil yang berkenan pada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati.